Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 202 Jakarta. Dan baru saja kita itu selesai menyelenggarakan ya sebuah seminar parenting tentang bagaimana mencegah anak-anak mengalami kekerasan di dunia maya. Nah, seperti apa jalannya seminar? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang banget nih yang datang nggak cuma ibu, tapi saya melihat bapak-bapak gitu ya ada, dan saya memberi apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sambil menunggu, oh udah nih PPT. Bapak Ibu ya, tadi sudah dikenalkan, nama saya Retno. Saya di sini tuh dapat tugas bicara tentang pengasuhan positif ya yang bisa dilakukan orang tua dalam upaya melindungi anak-anak pada dunia daring. Sebenarnya kita itu suka ya merasa anak-anak kita tuh baik-baik aja karena dia di rumah, di dalam kamar, nggak kemana-mana, tapi dia browsing dan dia berselancar di dunia maya. Sebenarnya seberapa bahayanya? Oh, sangat rentan. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita itu jadi orang tua aja nggak ada sekolahnya ya. Jadi jadi orang tua itu nggak mudah. Tidak ada sekolahnya, tapi kita bisa saling belajar. Yang kedua, jadi orang tua di era digital, sementara kita lahir tidak di era digital kan? Jadi itu juga sesuatu yang tidak mudah. Sementara Indonesia saat ini berada pada urutan 10 besar di dunia ya, dari 188 negara yang anak-anaknya mengalami kekerasan seksual secara daring. Jadi dengan angka 10 tertinggi di dunia, sebenarnya itu sudah sesuatu yang membahayakan. Karena kerap kali kita mungkin abai, karena kita nganggap kan dia di rumah, nggak keluyuran, kan dia ada di depan kita. Tapi apakah kita pernah mengedukasi dia bagaimana bermedia sosial dan bagaimana kemudian dia tidak rentan menjadi korban kekerasan? Beberapa kasus misalnya yang saya tanganin waktu saya di KPAI ya, karena kalau sekarang saya sudah tidak di KPAI ya, jadi masa periode saya sudah selesai. Saya sudah kembali menjadi ASN-nya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya pernah nangani kasus waktu di KPAI. Pada saat itu ada seorang anak perempuan usia 16 tahun di Yogyakarta menjadi korban kekerasan seksual seorang pria yang tinggal di Aceh Utara. Karena dunia maya, maka semuanya bisa terjadi walau jaraknya demikian jauh. Bermula berkenalan di Instagram, lalu DM, ya dia DM dulu nih yang cowok, lalu nggak godain dulu. Lama-lama yang cewek ini nyambut, apalagi yang cowok ini masang foto yang bukan dirinya, masang nama yang pasti bukan dirinya. Dia mengaku mahasiswa kedokteran, ya di Unsia. Dan dia mengaku mahasiswa kedokteran dengan usianya 22 tahun. Anak ini 16 tahun. Pendekatan dia adalah orang-orang predator ini akan cari anak-anak Bapak Ibu yang aktif di media sosial tapi aktifnya curhat. Misalnya galau disampaikan,
Maka anak-anak yang punya kegalauan begini tuh jadi sumber sasaran. Setelah ketemu nih, predator itu tiap hari nyari anak-anak mana yang bisa dia dekati. Usia yang paling sering didekati itu adalah usia anak Bapak Ibu sekarang, 13 tahun. Pada saat sudah didekati, maka mulailah kebutuhan anak ini apa? Misalnya kurang perhatian orang tua dari curhat-curhatnya, maka dapat perhatian. Kalau dia kebutuhannya misalnya ngeluhin pelajaran sulit, mata pelajaran matematika yang sulit, maka dia didekati dengan metode bagaimana belajar matematika yang bisa lebih mudah. Jadi dilihat aja kebutuhannya dia. Nanti dimulailah dari udah makan belum? Nah, orang tuanya aja nggak pernah nanya udah makan apa belum kan? Nah tiba-tiba tuh dapat. Jadi orang kalau lapar tiba-tiba dapat makanan kan nggak mau kehilangan kan? Nah sama anak-anak ini, begitu dia kan masih belum dewasa Bapak Ibu, tidak tahu resiko anak-anak kita itu. Dia berkenalan dengan orang di dunia maya tuh nggak tahu resikonya. Lalu dimulailah. Oke, udah makan belum? Belum. Makan dong. Kalau kamu nggak makan terus sakit nanti saya yang sedih. Mulai itu kan orang melayang-layang dong digituin. Nah mulai lagi. Hari ini pakai baju apa? Pakai baju ini, kirim dong fotonya. Begitu dikirim, waduh cantik banget gitu. Kebetulan nih anak pakai jilbab. Lalu dibilang, coba deh next time kirim foto yang jangan pakai jilbab ya. Dia kirim. Lama-lama minta yang lebih lagi. Nah tapi dimulai dari gini, kamu lagi menstruasi ya, sakit, terasa sakit nggak? Di bagian yang mana? Karena dia ngaku mahasiswa kedokteran nih anak, curhat aja kan? Lalu dibilangin gini, nanti kalau udah nggak mens, foto ya vaginanya. Karena kan kita jaraknya jauh nih, saya periksa dari situ. Lalu setelah dikirim, dia diginiin lagi. Ini kayaknya ada kaitannya deh sama payudara. Kalau lagi mens kan sakit kan payudaranya. Padahal kan itu benar begitu, emang siklus ya kan. Lalu dibilang lah sama, iya coba kirim foto payudaranya gitu ya, tapi nggak usah pakai muka. Oke, dikirim. Berikutnya ya tadi, dia minta yang lain-lain lagi. Sampai anak ini mengirim foto toplesnya ya, telanjang. Berikutnya setelah dapat semua, mulailah pengancaman terjadi. Kalau enggak, dia diancam disebarkan. Pertama, bisa saja diperas, terutama anak-anak dari keluarga mampu. Itu diperas. Ada juga anak-anak yang tidak dari keluarga mampu. Lalu gimana mereka? Mereka disuruh mempraktekkan video yang dikirim oleh si pelaku. Videonya adalah masturbasi. Lebih gilanya lagi, setelah itu dia disuruh mempraktekkan itu dengan memasukkan sesuatu ke vaginanya. Lalu itu tuh di streaming atau banyak yang nonton komunitasnya orang-orang ini. Dan itu tuh menghasilkan uang bagi si pelaku. Nah anak ini semakin dia ngelakuin, semakin dia diancam kan. Sekarang ada video. Berikutnya semakin kuat kan. Pada satu titik dia tuh nggak berani ngelapor kemanapun. Rata-rata anak kita begitu. Dan jangan dimarahin, anak yang kayak gini tuh korban. Anak tuh korban dari kita yang kurang ngawasin, korban dari kita yang tidak pernah mengedukasi. Maka yang harus dilakukan apa? Menyatakan bahwa dia korban. Peluk dia, katakan bahwa kita akan bersamanya. Yang harus kita hajar itu pelakunya, bukan anak kita. Jadi jangan pernah sembunyikan itu, karena ketika kita merasa itu aib dan menyembunyikan, maka yang terjadi anak kita tetap terluka secara batin, ya psikologinya tetap terluka. Nah yang jangka panjang kalau nggak diobati bisa sangat berbahaya. Sementara si pelaku tuh bisa punya tambahan korban-korban lain. Jadi kita tuh harus melapor, dan ada laporan-laporan di DKI mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa juga ke Pemprov DKI, itu semua ada saluran-saluran pengaduan. Nah Bapak Ibu, kembali ke kasus yang ini, lalu bagaimana? Akhirnya anak ini ngalami depresi berat. Dia memutuskan bunuh diri. Dari situlah kemudian, karena bunuh diri berarti sudah depresi. Orang tuanya kemudian lapor polisi, dan polisi akhirnya melakukan pengecekan pada handphone. Sudah sempat dihapus, bahkan akun orang itu sudah hilang. Tapi kemudian polisi itu punya alat canggih yang bisa menghidupkan kembali
semua percakapannya sudah terhapus. Lalu polisi melakukan penelusuran, dan ketika ada handphone, maka handphone ini kemudian oleh poluannya, atau kalau anak ini belum ketahuan, maka polisi akan berkomunikasi untuk mencari jejak lokasi. Semakin kita berkomunikasi itu alat akan bekerja di mana nih posisinya dan ketemu. Akhirnya berada di Aceh Utara, kan jauh banget. Atau misalnya kasus yang paling kecil, ya masih umur 8 tahun yang juga jadi korban yang sama, itu melalui game Hago. Jadi Bapak Ibu, game-game itu, apalagi yang ada percakapan antar pemain, itu bisa menyusup orang dewasa. Tukeran handphone, ini dialami oleh anak-anak ini. Anak ini kemudian kan kalau main game Hago tuh untuk naik level, itu harus beli sesuatu yang harganya 50-100 ribu. Jadi orang ini merayu, saya kasih perlengkapan yang nilainya 50-100 ribu tadi, tapi kamu kirim foto telanjang ya. Namanya anak, kan dia kan nggak ngerti tuh, di kamar ini habis mandi dan dia foto. Yang terjadi apa? Yaitu ancaman penyebaran terjadi, anak ini terus mengalami tekanan. Atau kasus terakhir yang baru-baru ini terjadi adalah modusnya seperti sama, tapi berakhir dengan hutang. Jadi ini pertama pelaku akan ngutang nih. Ini biasanya incarannya untuk anak-anak yang menurut dia di media sosial, ini anak orang mampu. Utang nanti dibayar dulu. Aduh nih saya naik motor, bannya ini dan harus ganti ban, bisa nggak kirim 300? Kirim. Nanti saya ganti ya, diganti beneran. Berikutnya nambah sampai pada jumlah tertentu. Kan ini percaya ya, namanya selalu disapa, diiming-imingi kan, percaya nih anak-anak kita. Lalu sampai satu titik jumlahnya gede, anak ini nagih nggak dibayar terus. Sampai akhirnya dia bilang, kalau mau dibayar, bikin video ini. Jadi mulai nih, padahal kalau dia bikin nggak akan dibayar juga. Yang ada adalah punya videonya, akan mulai lagi pemerasan yang lain. Jadi sebenarnya modus-modus seperti itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi hati-hati dan jangan pernah berpikir, oh hanya anak perempuan. Enggak, anak laki-laki juga banyak sekali yang menjadi korban. Sama, ngirimnya juga video-video dengan atau foto-foto dalam kondisi seperti tadi contoh anak perempuan yang saya ceritakan. Jadi Bapak Ibu, anak laki-laki maupun perempuan semua rentan ya. Nah itu adalah misalnya contoh-contoh yang bisa kita lihat di dunia maya. Nah Bapak Ibu, sekarang kuncinya sebenarnya adalah pengasuhan. Jadi kalau anak kita tuh tawuran, anak kita kemudian membuli, anak kita kemudian canduan game online, atau anak kita kecanduan internet sampai ke pornografi, itu sebenarnya kesalahannya tidak pada anak sendiri. Tidak tunggal, anak itu tidak punya dia kesalah, tapi bukan karena dirinya sendiri, tapi ada peran kita orang di sekelilingnya dia. Nah di sini makanya tidak hanya orang tua, tapi guru pun penting ngasih informasi-informasi bahayanya dunia maya. Bapak Ibu juga jangan pernah ngasih handphone ke anak itu dengan ngomong bawa hadiah. Katakan kalau anak kita selama masih usia anak di bawah 18 dan anak kita itu masih kita beliin pulsa, katakan handphonenya pinjem. Ini handphone punya papa mama kamu, kami pinjamkan. Karena dipinjamkan, mari kita punya aturan main. Pertama, tidak boleh di password. Tujuannya apa? Ya kita bisa melakukan pengecekan. Lalu yang kedua, selain tidak boleh di password, maka handphone ini pun jika dia misalnya main terus game, maka kita bilang boleh main, tapi sehari hanya 1 jam atau maksimal 2 jam. Itu juga tambahan 1 jam berikutnya kalau kamu udah ngerjain PR misalnya. Lalu boleh tambah jika kamu dapat ulangan nilainya maksimal, maka kamu juga boleh dapat tambahan jam. Lalu melampaui itu berarti kita boleh mengambil kembali milik kita. Handphone itu boleh diambil karena bukan milik kamu, ini milik kami gitu, orang tua. Nah itu yang harus dilakukan sebenarnya saat ini, sehingga anak-anak Bapak Ibu itu yang masih usia anak itu bisa dalam kontrol kita. Karena dunia maya itu atau dunia internet itu atau ini tuh gini loh Bapak Ibu, itu bagaikan anak kita itu ketika megang entah itu handphone, laptop atau apa PC atau apapun lah, pokoknya gadget ya, itu tuh sebenarnya seperti kita ngasih sebilah pisau yang tajam.
Ketika kita meleng dikit, anak kita itu akan terluka kena ujungnya, karena pinggiran-pinggirannya. Itu yang sebenarnya dunia maya tuh kayak gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, itu peran kita, ya. Orang tua tuh penting. Makanya pola pengasuhan kita memang sebenarnya harusnya positif. Ayah dan ibu tuh harusnya sama. Jadi jangan urusan sekolah ibunya melulu, ngambil rapot ibunya melulu. Jangan mau, ibu bapak tuh harusnya berbagi. Kalau anaknya beberapa ya udah. Kalau anaknya sekolahnya nggak jauh ya ngambil berdua aja. Yang kedua adalah, nih ya Bapak Ibu, keluarga itu menerapkan gaya pengasuhan sehat, membangun kesehatan mental. Jadi maksudnya satu, jangan pernah ngebanding-bandingin anak kita. Niat kita baik, yaitu biar dia semangat. Yang ada dia sakit hati. Misalnya, kamu nggak kayak kakakmu, nggak kayak adikmu ya, kok nggak selalu ngebandingin dan berulang-ulang. Anak itu sakit hati. Nggak usah gitu deh. Coba ibu kan punya pasangan ya. Coba bapak ibu kan punya pasangan. Coba pasangannya ngebandingin deh. Kan kita juga tersinggung. Misalnya, bapaknya ngeliatin Instagram. Mah, kayak gini dong, glowing. Ibu marah lah, emang lu nggak beli skincare gitu kan? Terus ngomel-ngomel, bukan di dapur mulu misalnya. Jadi nggak tepat ngebandingin. Dia udah ngelakuin semuanya belum sehingga kita boleh dibandingin sama yang di dalam Instagram gitu kan? Atau misalnya ibunya ke bapak, Pak, nih dong kayak suaminya temennya mama, jalan-jalan melulu kalau libur apalagi long weekend. Lah kalau bapak ngajak ibu paling jauh ke Indomaret gitu kan misalnya. Nah itu kan membandingkan, bapaknya juga kesel lah. Itu kan dia punya banyak uang, kita kan nggak bisa membanding-bandingkan gitu Bapak Ibu. Kita punya kebutuhan sendiri, kita punya keunikan sendiri, anak kita juga. Dan satu hal lagi, fokuslah pada kelebihan anak-anak kita. Tuhan tuh adil kok, ngasih kita dan anak kita, semua yang dia ciptakan itu kelebihan dan kekurangan. Karena kita semua pasti punya kekurangan. Nabi aja punya kekurangan kok. Jadi kalau kita punya kekurangan, ya udah nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi kita fokuslah pada kelebihan. Begitupun ketika ngelihat anak kita. Saya pernah tuh jadi kepala sekolah. Ada anak bermasalah banget. Ketika saya manggil ibunya tuh, saya tuh tanya sama ibunya, Bu, ibu bisa nggak nyebutin 3 kelebihan anak ibu? Terus ibunya gini, apa ya? Bingung gitu. Lama banget. Akhirnya saya balik aja pertanyaannya. Kalau kekurangannya Bu, langsung kayak gitu. Ibu kenapa fokus sama kekurangan? Jadi akhirnya anak ibu seperti yang ibu sebutkan. Kekurangan-kekurangan tadi. Bahkan kelebihannya ibu nggak tahu. Jadi ini anak kasihan banget. Dia tidak mengenal konsep dirinya. Dia orang tuanya pun nggak mengenal. Padahal ya, bilang sama anak kita semua punya kekurangan. Tapi jangan fokus pada kekurangan, mari fokus pada kelebihan. Kamu sukanya apa, hobinya apa, kelak mau jadi apa. Support habis itu. Walaupun gak harus akademik ya Bapak Ibu. Saya suka heran tuh anaknya jago basket. Saya waktu jadi guru tuh, anak ini cerita, Bu, dia tuh basket cinta banget, tapi dia gak suka matematika, nilainya jelek mulu. Oke ya, demikian ya video ini ya, seminar parenting ya yang melibatkan para orang tua. Tentu hal ini sesuatu yang menurut saya ini bentuk pencegahan yang harus kita apresiasi, bahwa pihak sekolah ya mau melakukan pencegahan dengan mengedukasi para orang tua ya. Semoga sekolah lain juga bisa mencontoh hal yang sama. Demikian, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.